Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Wardinov. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai status proses atau proses tes pada sistem operasi berdasarkan diagram proses yang ditampilkan. Dalam sistem operasi, setiap program yang sedang dijalankan disebut proses. Selama proses tersebut berjalan, proses akan mengalami beberapa perubahan, keadaan, atau status. Perubahan inilah yang digambarkan dalam diagram status proses. Setiap proses dapat berada pada salah satu keadaan seperti berikut. Yang pertama, ada new yang merupakan keadaan ketika sebuah proses baru saja dibuat oleh sistem operasi. Pada tahap ini, program sudah dipilih untuk dijalankan, tetapi belum mendapatkan sumber daya yang diperlukan, seperti memori dan waktu penggunaan CPU. Yang kedua, setelah proses dibuat, proses akan masuk ke status ready, yang berarti proses sudah siap untuk dijalankan, karena sumber daya yang dibutuhkan telah tersedia. Namun, proses masih harus menunggu giliran untuk penggunaan CPU. Pada tahap ini, sistem operasi akan menempatkan proses ke dalam antrian siap atau ready queue. Status berikutnya adalah running. Pada status ini, proses sedang dieksekusi oleh CPU, artinya instruksi-instruksi dari program sedang dijalankan secara aktif. Namun, proses tidak selalu berada pada status running. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Yang keempat adalah status waiting, menunjukkan bahwa proses sedang menunggu suatu kejadian tertentu sebelum dapat dilanjutkan. Contohnya, proses sedang menunggu hasil pembacaan data dari hard disk, menunggu masukan dari pengguna, atau menunggu proses input-output selesai. Selama berada pada status waiting, CPU tidak digunakan oleh proses tersebut. CPU akan dialihkan untuk menjalankan proses lain agar penggunaan sumber daya lebih efisien. Status terakhir adalah terminate. Status ini menunjukkan bahwa proses telah selesai dieksekusi atau dihentikan oleh sistem operasi. Pada tahap ini, seluruh sumber daya yang sebelumnya digunakan oleh proses akan dilepas kembali oleh sistem. Dengan demikian, siklus hidup proses telah berakhir. Pada gambar ini, terlihat sebuah diagram status proses yang menunjukkan perjalanan atau siklus hidup sebuah proses di dalam sistem operasi. Di dalam diagram terdapat 5 stage atau keadaan utama, yaitu new, ready, running, waiting, terminate. Selain stage, terdapat juga beberapa panah yang menunjukkan perpindahan proses dari satu stage ke stage lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perpindahan dari new ke ready, admit. Pada bagian paling kiri terdapat stage new. Stage ini menunjukkan bahwa proses baru saja dibuat oleh sistem operasi. Misalnya, ketika pengguna membuka aplikasi seperti Microsoft Word atau Google Chrome, dari stage new terdapat panah menuju ready dengan keterangan admitted. Admitted berarti sistem operasi telah menerima proses tersebut dan memasukkannya ke dalam antrian siap, ready queue. Pada tahap ini, proses sudah memiliki sumber daya yang dibutuhkan dan siap untuk dijalankan. Jadi, alur pertamanya new ke ready. Perpindahan ke ready ke running, scheduler dispatch. Setelah berada pada stage ready, proses belum berlangsung dijalankan. Proses harus menunggu giliran karena CPU hanya dapat menjalankan satu proses pada satu waktu. Pada diagram tersebut, terdapat panah ready menuju running dengan keterangan scheduler dispatch. Scheduler dispatch merupakan mekanisme ketika penjaluan CPU scheduler memilih salah satu proses dari antrian ready untuk dieksekusi. Yang ketiga ada perpindahan running ke waiting, AO or even wait. Saat proses sedang berjalan, tidak semua pekerjaan dapat langsung diselesaikan. Ada kalanya proses membutuhkan proses input-output, seperti membaca data dari hard disk, menyimpan file, mencetak dokumen. Pada kondisi tersebut, proses tidak dapat melanjutkan eksekusi sehingga harus menunggu. Pada diagram terlihat panah dari running menuju waiting dengan keterangan AO or even wait. Artinya proses sedang menunggu suatu kejadian atau operasi AO selesai. Alurnya running ke waiting. Yang keempat, perpindahan waiting ke ready, AO or even completion. Setelah operasi input-output atau kejadian yang ditunggu selesai, proses tidak langsung dijalankan. Proses akan kembali ke antrian siap terlebih dahulu. Pada diagram terdapat panah waiting menuju ready dengan keterangan AO or even completion, artinya proses telah selesai menunggu dan siap untuk dijalankan kembali. Alurnya waiting ke ready.
Yang terakhir, perpindahan dari running ke ready, interrupt. Pada diagram juga terdapat panah dari running menuju ready dengan keterangan interrupt. Interrupt ini kondisi ketika suatu yang berjalan harus dihentikan sementara. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, misalnya jatah waktu CPU telah habis atau ada proses lain dengan prioritas lebih tinggi. Ketika terjadi interrupt, proses tidak dihapus tapi dikembalikan ke antrian ready agar dapat dijalankan lagi pada kesempatan berikutnya. Alurnya dari running ke ready. Yang keenam, perpindahan dari running ke terminate, exit. Panah terakhir adalah running menuju terminate dengan keterangan exit. Keadaan ini terjadi ketika proses telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Contohnya, pengguna selesai menggunakan aplikasi, kemudian menutup aplikasi tersebut. Alurnya running ke terminate. Stage terminate merupakan akhir dari siklus hidup sebuah proses. Sebagai kesimpulan, diagram status proses menunjukkan bagaimana sebuah proses berpindah ke satu stage ke stage lainnya. Mulai dari proses dibuat hingga proses selesai dijalankan. Dengan memahami setiap stage, yaitu new, ready, running, waiting, terminate, kita dapat mengetahui bagaimana sistem operasi mengatur dan mengelola proses agar penggunaan CPU menjadi lebih efektif. Demikian penjelasan yang saya sampaikan mengenai diagram status proses. Semoga materi ini menambah pemahaman dan menjadi cara kerja proses dan sistem operasi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.